Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Devi Nur Anggraini dengan NIM 2017-104011 dari kelas 6 PMIA. Di sini saya akan mereview skripsi dalam bentuk video untuk memenuhi tugas kedua dari Bapak Ageng Widodo selaku pengampu mata kuliah rehabilitasi sosial. Di mana skripsi yang saya pilih yaitu skripsi yang membahas tentang rehabilitasi sosial yang ditulis oleh Ega Prastiwi dengan judul Pelayanan Rehabilitasi Sosial pada Korban Penyalahgunaan Nafsa di Sentra Satria Baturaden, yang merupakan mahasiswa prodi PMI UIN Saisu Purwokerto. Oke, baiklah, langsung saja saya akan mereview skripsi ini. Bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan antara lain berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Adapun latar belakang di sini berisi beberapa pembahasan, di antaranya yaitu terkait fenomena sosial, pengertian narkoba, dan tugas pekerja sosial. Setelah latar belakang, kemudian ada penegasan istilah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis mengambil dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pelayanan rehabilitasi sosial pada korban penyalahgunaan nafsa dalam mengembalikan fungsi sosial di Sentra Satria Baturaden. Yang kedua, apakah faktor pendukung serta penghambat dalam proses rehabilitasi sosial pada korban penyalahgunaan nafsa di Sentra Satria Baturaden. Berikutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pelayanan rehabilitasi sosial dalam mengembalikan fungsi sosial kepada korban penyalahgunaan nafsa di Sentra Satria Baturaden. Yang kedua, menjelaskan serta menggambarkan faktor pendukung serta penghambat dalam proses rehabilitasi sosial pada korban penyalahgunaan nafsa di Sentra Satria Baturaden. Kemudian yaitu ada manfaat. Manfaat di sini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka di sini merupakan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Di sini penulis mengambil 5 penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang berjudul The Implementation of Drug Checking Service for People Who Use Drugs, A Systematic Review, karya Nezel Maksudi. Ini menelaah tentang asesmen ada pelayanan rehabilitasi sosial untuk pengguna narkoba. Yang kedua yaitu penelitian yang berjudul Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat, sebuah model pemberdayaan terhadap korban penyalahgunaan nafsa, karya Khotibul Umum, yang menelaah tentang penanganan korban penyalahgunaan nafsa dengan menggunakan model pemberdayaan pada masyarakat sebagai pencegahan penggunaan akan nafsa. Yang ketiga, penelitian dari Sojiandari yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. Penelitian tentang pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial pada korban penyalahgunaan nafsa yang dalam pencegahannya menggunakan evaluasi konteks, aspek input, aspek proses, dan aspek produk yang dilakukan oleh IPWL di Kota Samarinda. Yang keempat, penelitian karya Ruwaida Murni yang berjudul Keberfungsian Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa Pasca Rehabilitasi Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa Galih Pakuan di Bogor. Penelitian ini menelaah tentang keberhasilan program pelayanan rehabilitasi sosial di Balai Galih Pakuan Bogor. Yang terakhir yaitu penelitian yang ditulis oleh Intan Nur Anisya dengan judul Model Pelayanan Sosial bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba Khusus Wanita di Pusat Pemulihan Adiksi Narkoba Medan Plus. Penelitian kali ini menelaah tentang bentuk dari pelayanan sosial yang ada di Pusat Pemilihan Adiksi Narkoba Medan Plus yang menyediakan beberapa pelayanan sosial untuk penyalahgunaan narkoba, namun pada kalangan wanita atau perempuan. Pelayanan tersebut antara lain pada aspek kesehatan, edukasi, agama, serta pada aspek
psikososial pada korban terkait. Selanjutnya, poin terakhir dari bab 1 ini adalah sistematika penulisan. Adapun skripsi ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua landasan teori, bab ketiga metode penulisan, bab keempat hasil penelitian, dan yang terakhir bab kelima penutup. Selanjutnya saya akan mereview bab 2 pada skripsi ini yang berisi landasan teori. Inti dari bab 2 ini yaitu membahas pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan nafsa serta balai rehabilitasi sosial. Adapun pembahasan pada pelayanan rehabilitasi sosial meliputi pengertian dan jenis pelayanan rehabilitasi sosial. Kemudian pembahasan pada korban penyalahgunaan nafsa sendiri meliputi pengertian narkoba dan korban penyalahgunaan nafsa. Kemudian pada pembahasan balai rehabilitasi sosial berisi pengertian rehabilitasi sosial, fungsi rehabilitasi sosial, dan pedoman rehabilitasi sosial. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian yang di dalamnya memuat beberapa poin, diantaranya yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan yang terakhir metode analisis data. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Sentra Satria Baturaden di Jalan Raya Barat, Dusun 1 Karangdule, Ketenger, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dengan litimasi waktu penelitian dari tanggal 21 Maret sampai 21 Mei 2022. Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian kali ini adalah pekerja sosial yang ada di Sentra Satria Baturaden sebagai pelaksana dalam rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan nafsa. Sedangkan sumber data sekunder penelitian kali ini diperoleh dari klien korban penyalahgunaan nafsa, baik itu residen aktif dan residen yang sudah dinyatakan terminasi di Sentra Satria Baturaden. Kemudian subjek penelitian. Subjek utama dalam penelitian ini meliputi 4 orang, di antaranya 2 orang pekerja sosial, 1 orang konselor, dan seorang petugas pelayanan Sentra Satria di Baturaden. Selain itu, ada pun subjek sekunder sebagai informan lainnya, yakni 5 klien korban penyalahgunaan nafsa yang terdiri dari 3 ex-residen korban penyalahgunaan nafsa dan 2 residen aktif korban penyalahgunaan nafsa. Sedangkan objek penelitian ini yaitu bentuk pelayanan sosial yang dilakukan pada Sentra Satria di Baturaden. Metode pengumpulan data terbagi menjadi 3, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan yang terakhir metode analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyusunan data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu bab 4 hasil penelitian. Pada bab ini penulis menggambarkan secara umum terkait profil Sentra Satria Baturaden. Gambaran umum antara lain mencakup sejarah, letak wilayah, peta pejabat, alur pelayanan, dan fasilitas pada Sentra Satria Baturaden. Berikutnya ada tahap pelayanan rehabilitasi sosial Sentra Baturaden. Tahapan pelayanan rehabilitasi sosial ini menggunakan metode pendekatan pekerja sosial yang meliputi beberapa tahap. Di antaranya yang pertama yaitu ada tahap asesmen. Pada tahap ini akan dilakukan wawancara dan mengisi form asesmen untuk mengetahui sejauh mana penggunaannya. Serta akan dilakukan home visit, kunjungan ke rumah penerima manfaat untuk mengetahui latar belakang, pandangan masyarakat, dan mengecek informasi yang telah didapatkan kepada keluarganya. Yang kedua, tahap intervensi. Pada tahap intervensi, Sentra Satria Baturaden menggunakan model social planning. Pada tahap ini, korban akan melaksanakan case conference
di mana hal ini merupakan temu kasus antara petugas dan calon residen yang melakukan diskusi yang akan menentukan apakah calon residen dapat diterima dan dapat rawat inap atau rawat jalan. Yang ketiga, tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini dilakukan setiap bulan untuk membahas terkait perkembangan penerima manfaat. Yang keempat, tahap terminasi. Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan formal pada individu yang sedang menjalankan proses rehabilitasi. Selanjutnya yaitu ada faktor pendukung dan penghambat. Yang pertama ada faktor pendukung, diantaranya yaitu keyakinan pada diri residen yang sedang menjalankan proses rehabilitasi sosial. Kedua, menumbuhkan semangat spiritual selama proses rehabilitasi sosial. Ketiga, terapi serta bimbingan pada residen baik secara individual maupun kelompok. Keempat, rasa kekeluargaan. Kelima, fasilitas yang memadai. Keenam, lingkungan. Dan yang terakhir ada saling dukung satu sama lain. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi 1. Kurangnya family support. 2. Tidak jujur saat melakukan asesmen awal. Dan 3. Ada salah satu kegiatan yang dihentikan karena adanya pandemi COVID-19. Kemudian yang terakhir yaitu bab 5. Bab 5 berisi penutup yang antara lain ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri berisi tahapan yang dilakukan oleh Sentra Satria Batu Raden dalam menangani korban penyalahgunaan nafsa, serta faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan rehabilitasi sosial. Kemudian saran dari penulis untuk Sentra Satria Batu Raden yaitu kegiatan rekreasi bersama dengan keluarga residen dapat diaktifkan kembali. Cukup sekian review skripsi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.